Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa jam lagi akan ada pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Irak. Ini pertandingan hidup mati. Nah, nanti malam start jam 2.30 atau setengah 3 waktu Indonesia Barat. Nah, ini lho prediksimu. Prediksiku kalau Indonesia tampil seperti kemarin dengan komposisi seperti kemarin, berat loh, berat karena Irak bukan tim ecek-ecek. Mereka juga tim yang berkualitas, dihuni oleh pemain-pemain yang juga merumput di luar Irak, di Eropa, di Asia, di kompetisi liga-liga elit Asia. Kalau dengan komposisi seperti kemarin, yang menurunkan Maklok, terus kemudian Beckham Putra, ditambah Yakob Said itu cukup sulit. Karena Irak ini termasuk tim yang mengandalkan fisik atau body chestnya juga bagus, apalagi yang strikernya itu yang Aiman Hussein. Tetapi kita bersyukur katanya malam ini Aiman Hussein tidak turun karena cedera. Ya, alhamdulillah, mungkin keuntungan kita. Tetapi jangan lupa Irak masih punya banyak pemain berkualitas. Di antaranya adalah Ali Jasim yang mencetak gol di GBK waktu itu. Ada Muhammad Yusuf. Satu lagi Zidane Iqbal yang bermain di Utrecht bersama Miliana Jonathan. Bahkan Zidane ini lebih banyak turun sebagai starter di Utrecht daripada Miliani. Kemudian di tengah ini cukup bagus. Ada Basar Rezan, Ibrahim Bayes, kemudian di tengah tahanan ada Frans Putros yang bermain di Persib Bandung, juga punya banyak, pokoknya yang merumput di Swedia, ada yang di Denmark, ada juga yang di GBC Championship yang di Ipswich Town. Dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri. Kalau kita tetap menurunkan Maklok, itu seperti tahun yang lalu waktu di round 2, Indonesia kan kalah dengan Irak 5-1 di Basra di Irak dan 2-0 di GBK. Saat di Basra itu kelihatan sekali Maklok itu nggak bisa buat apa-apa. Ya sama kayak lawan Arab kemarin, dia sering kalah kalah duel dan belum bisa mengcover areanya. Dan menurut saya kalau formasi mungkin bisa kalau Patrick Kluivert saya pikir cenderung ke 4 back ya. 2 back di sana, 2 back tengah dengan yaitu Kevin Dick dan Jesus. Tapi kalau menurut saya Kevin Dick itu lebih bisa difungsikan di sisi kanan, di wing back kanan. Sementara kita pakai 3 back, yakni Jesus, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Tapi ya tidak tahu seperti apa nanti formasi dari Patrick Kluivert. Tapi kalau saya cenderung 3 back. 2 back bisa, tapi jangan ya itu tadi. Kita jangan menampilkan itu lagi Maklok dan Beckham Putra. Dan satu lagi jarak pemain jangan terlalu jauh kayak kemarin tuh banyak ruang-ruang kosong. Jadi kalau kita nyerang harusnya jaraknya nggak terlalu jauh lah. Kemarin itu kayaknya kejauhan. Kemudian kayak waktu kita bertahan juga sama. Itu jaraknya banyak yang ruang kosong dimanfaatkan oleh Arab Saudi dan jika ini terulang juga susah. Makanya waktu STY waktu satu pemain kehilangan bola satu lagi ada yang mengcover. Harusnya seperti itu. Begitu juga menyerang. Jadi satu lagi dapat bola, satu lagi yang lain itu ikut membantu, ikut ini ya. Kayak kemarin di Arab Saudi saya lihat banyak pemain yang jalan kaki, yang ragu untuk pressing dan sebagainya dan kacau kemarin. Kayak
nggak ada taktiknya. Dan di tengah saya pikir saya masih percaya kepada Joe Pelipesi, tapi pasangannya ini jangan maklok ya, harusnya Tom Haye. Atau kalaupun Tom Haye tidak bisa main 9 bisa diganti dengan apa? Nathan Cho di babak kedua. Nanti misalkan di menit 60 atau 70 Tom Haye keteteran, bisa Nathan Cho bisa menggantikan. Saya pikir Tom Haye dan Joe Pelipesi ini sudah ada chemistry kayaknya. Kemudian di back sayap kiri Kelvin Bardong dan back sayap kanan itu saya cenderung Kevin Dick. Atau nanti kalau misalkan beberapa situasi bisa diganti dengan Sandy Walsh, juga dengan Kelvin Bardong itu bisa diganti dengan Dan James. Dan James itu lebih kuat menyerang kayaknya. Kalau Kelvin Bardong ini menyerang dan bertahannya luar biasa. Ini pemain yang favorit saya, Kelvin Bardong nih. Ya punya maju mundur dan cara mengambil bola itu luar biasa. Kita lihat nanti kalau dia turun, mudah-mudahan dia bisa fit dan turun. Kemudian di depan di di sayap kanan saya cenderung Miliano Jonathan. Di sayap kiri bisa juga dengan apa? Ini siapa sih? Oli Romeni. Oli Romeni ini juga cukup bagus ini di sayap maupun di tengah. Kalaupun Oli Romeni di tengah, kita di pinggir sayap kiri itu bisa ditempati oleh Ragnar Orangmangun. Kalau oleh Romini jadikan pemain sayap, saya lebih cenderung ke Mauro Zelstra kalau strikernya. Jadi itu tadi, kalau formasi dan cara mainnya sama dengan yang lawan Arab Saudi ya susah saya pikir. Tapi mudah-mudahan kemarin itu sudah menjadi evaluasi dari Patrick Kluivert dan tim pelatihnya. Kalau memang tidak bisa jalan ya secepat diganti. Dan kalau bisa merubah, misalkan ya itu tadi 3 itu janganlah, kayak itu belum mampu lah kayak pikir kalau maklok itu. Kalau untuk sekedar lawan Thailand, lawan Malaysia, Vietnam mampu. Kalau mereka itu masih secara body charge masih mampu. Itu maklok tuh walaupun besar tuh sering keteteran loh kalau apalagi Beckham Putra. Beda lah kalau dengan Marcelino. Marcelino itu walaupun badannya kecil tapi dia bisa bisa ball covernya bagus dan juga bisa mengelabui melewati lawan. Oke, kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan. Mudah-mudahan Indonesia bisa meraih poin penuh. Kalau tidak, ini sangat riskan. Seri cukup sulit. Kalau menang, ini peluang kita melaju ke babak round kelima terbuka lebar. Tapi kalau untuk juara kayaknya sangat berat. Tapi masih ada peluang kecil untuk langsung lolos langsung, tapi sangat berat. Nah, kita harus menang untuk mengambil round kelima. Nah, itu mungkin kalau gagal Athletic Travel mengambil poin penuh, ya baiknya dipecat saja atau mengundurkan diri. Soalnya ini kalau proses itu sudah kita kasih kesempatan, nggak ada kata proses. Yang harus ini adalah ini momen-momen krusial dan anehnya itu kemarin saya terkejut pakai formasi yang aneh. Oke, kita doakan bersama mudah-mudahan timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak berapapun skornya 1-0 atau 2-0 atau 2-0 lebih baik, tapi yang penting menang 3 poin dan mudah-mudahan hari ini semua pemain tampil baik sehingga bisa mengalahkan Irak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.